Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Troll. Film diawali dengan memperlihatkan kita adegan, seorang gadis bernama Nora bersama ayahnya Tobia, sedang memanjat lembah Romsdalen di negara Norwegia. Pegunungan ini dijuluki Puncak Troll. Sesampainya di atas, mereka pun membahas dongeng cerita tentang asal-usul lembah tersebut. Diceritakan pada zaman dahulu kala terdapat 13 troll alias makhluk raksasa. Mereka berubah menjadi batu karena terkena sinar matahari, sampai akhirnya tidak sengaja Nora melihat bentuk wajah troll di lembah itu. Adegan berlanjut ke 20 tahun kemudian, di pantai Atlantik sisi Norwegia bagian barat laut, Nora yang sekarang sudah menjadi profesor paleontologi ternama, ia sudah bekerja selama 6 bulan lamanya untuk mencari fosil dinosaurus. Semua timnya sudah mulai menyerah mencari fosil makhluk purbakala, sedangkan Nora masih terus menggali karena dia sangat yakin fosil yang dicarinya benar-benar ada. Sampai akhirnya kerja keras Nora terbayarkan, dia berhasil menemukan kerangka dinosaurus tersebut yang tertimbun pasir. Semua rekan kerja Nora senang melihat hal itu. Di tempat lain para pekerja proyek sedang membangun jalur kereta yang melewati pegunungan Dovre. Terlihat masyarakat sekitar berdemo karena para pekerja dianggap telah merusak alam sekitar. Nampaknya mereka tidak peduli dengan hal itu dan saat peledakan gunung ingin dilakukan, beberapa pekerja masuk ke terowongan kemudian mereka mendengar auman yang sangat mengerikan. Ledakan pun tetap dilaksanakan. Dan karena terjadi getaran hebat di markas Angkatan Bersenjata Norwegia, mereka pun mengirimkan 2 pesawat tempur miliknya untuk mengecek gunung tersebut. Terlihat lubang besar yang sangat aneh. Andreas bersama Perdana Menteri melihat kejadian itu di dalam mobil. Terlihat jejak kaki setelah insiden ledakan itu terjadi. Merasa ada sebuah bahaya yang mengerikan, Jenderal pun meminta pasukannya untuk menjemput seorang ahli yang bisa meneliti insiden itu. Mereka menjemput Nora. Singkat cerita sesampainya di Oslo, Nora bertemu dengan penasehat Perdana Menteri bernama Andreas yang langsung membawanya ke sebuah ruangan yang penuh dengan para pejabat negara dan ahli-ahli lainnya juga ada di sana. Mereka membahas penyebab lubang besar itu dan juga cekungan yang terjadi di gunung. Salah satu pejabat berteori bahwa itu terjadi karena resapan air gas metana bawah tanah, namun dengan santainya Norak mengatakan jika cekungan itu adalah sebuah jejak kaki makhluk raksasa, meskipun tidak ada makhluk sebesar itu di ilmu yang ia pelajari tapi Nora yakin itu pasti jejak kaki makhluk raksasa. Beberapa orang di sana pun tidak percaya dengan Nora. Tiba-tiba salah satu teknisi di sana bernama Secret berhasil meretas handphone salah satu pendemo dan menunjukkan sebuah video yang dari salah satu pendemo itu. Di video sangat jelas suara raungan yang disusul hancurnya terowongan kereta dan batu-batu pun berhamburan mengenai orang-orang. Semua orang di ruangan itu pun bingung apa yang sebenarnya terjadi kecuali Nora. Kemudian Nora meminta video diputar kembali dan saat video di-stop terlihat sosok raksasa yang terbangun dari bawah terowongan dan langsung menyerang mereka semua. Nora mengira sebenarnya dari bentuknya, menurut Nora makhluk itu memiliki tinggi sekitar 40-50 meter. Di lain tempat sepasang suami istri sudah tua yang sedang istirahat di dalam rumahnya. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi langkah kaki layaknya Godzilla yang sampai membuat rumah mereka bergetar. Karena langkah itu semakin lama semakin dekat, kakek pun membawa istrinya bersembunyi di dalam basemennya lalu ketika dentuman sudah tidak terdengar, mereka kembali ke atas. Sebagian rumah mereka hilang diterjang makhluk tadi, karena dilaporkan terdapat pergerakan aneh di daerah orang tadi. Nora pun diperintahkan menjadi penasehat ilmiah dan akan mengecek ke tempat kejadian tadi bersama Andreas menggunakan helikopter. Mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah orang itu dan mereka disambut oleh Kapten Christopher. Ia bertugas sebagai komando operasi khusus.
Setelah diselidiki, Kapten Chris mengatakan jika ada sesuatu yang berjalan sejauh 20 km ke pegunungan selatan. Sepasang suami istri tadi pun ditanyai kesaksiannya dan sang suami mengatakan jika situasi mendadak gelap seakan-akan rumah mereka tertutupi bayangan gunung yang sedang bergerak. Sang istri juga sangat yakin mendengar suara raungan yang membuatnya menjadi ketakutan. Setelah itu Nora mengecek cekungan yang diduga jejak telapak kaki menggunakan sinar ultraviolet tapi tidak ditemukan jejak-jejak biologis. Lalu Nora, Andreas dan Chris pun mencoba mendatangi daerah pegunungan 20 km ke arah selatan. Karena jejak terakhir berhenti di sana dengan teknologi pemindai termal, Kapten Chris tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dan Nora pun berkesimpulan bisa jadi makhluk itu berkamuflase karena dengan sosok raksasanya tidak mungkin makhluk itu hilang begitu saja. Lalu Nora pun minta diantarkan menuju tempat tinggal ayahnya bernama Tobias. Diyakini ayah Nora adalah profesor yang terlalu pintar. Di dalam gubuknya terpasang banyak gambar-gambar makhluk troll dan juga beberapa artikel seperti berhentinya pembangunan jalur kereta saat Perang Dunia Kedua yang mana karena Nazi melihat sesuatu itu di gunung. Namun Nazi merahasiakan hal itu sampai saat ini. Setelah diperlihatkan video kejadian aneh hari itu, Tobias pun semakin yakin jika makhluk itu adalah troll di mana menurutnya 1000 tahun lalu mereka berkeliaran di Norwegia. Jelas Nora pun meminta ayahnya untuk berpikir logis dan tidak mengaitkan dengan fantasi dongeng buatannya. Karena jika troll memang hidup 1000 tahun yang lalu tentunya mereka sudah menemukan fosil-fosil troll. Tobias mengatakan jika cerita rakyat, mitos ataupun karya seni tentang troll dibuat untuk menutupi kebenaran sosoknya, maka dari itu kali ini Tobias akan membuktikan jika apa yang ditelitinya memang benar-benar nyata. Mereka pun akhirnya kembali ke titik jejak terakhir, terlihat sampai akhirnya Tobias melihat bebatuan di bawah dan minta helikopter segera turun di sana. Di bebatuan itu Tobias pun mengeceknya dengan cara menginjak-injak, menciumi dan memakan rumput-rumputannya. Sedangkan Nora mengatakan ke Andreas dan Chris jika ayahnya memang semangat dalam hal ini, bahkan sampai membuatnya kehilangan pekerjaannya. Nora pun meminta ayahnya untuk berhenti berfantasi, namun menurut Tobias troll bukanlah sebuah fantasi karena mereka terbuat dari tanah dan batu yang sulit untuk dilacak. Lalu ketika cuaca di sana mulai mendung, tiba-tiba dari belakang muncul makhluk itu dan dengan cepat mereka segera pergi dari sana. Betapa mengerikannya troll yang ternyata selama ini benar-benar ada. Hal itu disiarkan juga di markas. Sesampainya di markas militer, mereka pun berkumpul menggunakan video bersama para pejabat yang tentunya Tobias dimaki-maki dan dianggap tidak waras karena menganggap makhluk itu adalah troll. Maka dari itu Perdana Menteri pun menyerahkan seluruh operasi kepada militer. Nora pun memohon kepada Chris agar diizinkan pergi ke lokasi troll untuk pengamatan lebih lanjut. Untungnya Chris masih berbaik hati. Ia mengizinkan mereka untuk ke lokasi. Mereka langsung menuju lokasi keberadaan troll terakhir. Tank dan kendaraan bersenjata lainnya menyebar ke posisi masing-masing dan dengan menggunakan drone para pejabat yang ada di markas juga menyaksikan hal itu. Para tentara juga sudah dibekali bazooka sambil menunggu kemunculan troll. Tobias pun mengajak ngobrol putri tercintanya karena beberapa tahun terakhir mereka sempat marahan setelah Tobias keluar dari penjara. Nora pun teringat petualangan mereka dahulu dan juga kematian ibunya saat dia berumur 10 tahun. Mereka pun kembali akrab dan tak lama kemudian troll muncul berjalan mendekat ke arah pasukan. Saat itu juga jenderal pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang troll menggunakan bazooka serta tank. Tembakan itu tentunya tidak berpengaruh karena troll terbuat dari batu dan tanah. Troll yang sangat marah pun berusaha mengejar dan Chris meminta pasukan tank menembakinya, namun itu juga sia-sia. Dengan beraninya Tobias berusaha mengajak troll berbicara dan ternyata cara itu bisa menenangkannya, tapi tiba-tiba salah satu tank menembak dari jauh yang langsung membuat troll sangat marah dan tanpa sengaja buntut troll mengenai Tobias.
Untungnya troll pun pergi dari sana dan Tobias yang sudah sekarat. Sebelum meninggal Tobias sempat mengucapkan beberapa kalimat ke putrinya yaitu istana, raja, dan rumah. Nora yang masih galau pun kepikiran kata-kata ayahnya yaitu istana kerajaan sampai-sampai dia ketiduran di sebuah ruangan. Lalu keesokan paginya Chris pun mengabarkan bahwa troll terlacak berhenti di sebuah lembah dan serangan udara akan segera diluncurkan, meskipun dongeng mengatakan jika troll tidak tahan matahari, tapi ternyata itu salah besar, karena jelas-jelas mereka melihat troll terbangun di siang hari. Setelah mengecek-ngecek buku catatan ayahnya, Nora menemukan sebuah foto gereja dengan batu besar di depannya. Melihat itu Nora pun langsung melapor ke para pejabat bahwa kemungkinan troll tidak bisa mendengar suara lonceng karena mitos kuno mengatakan bahwa troll pernah melempar batu ke arah gereja. Salah satu pejabat tidak yakin dengan rencana Nora, karena omongan orang semakin tidak masuk akal, namun Kapten Chris membantu Nora, karena sebelumnya terbukti troll kebal dengan senjata-senjata modern sekalipun. Tak lama kemudian Sigrid melacak troll yang terus berjalan ke tenggara, di mana sebentar lagi dia akan sampai ke sebuah tempat wisata di daerah Lillehammer. Sementara itu para warga yang sedang bersenang-senang di sana, mendadak panik karena terjadi getaran dan orang-orang lari karena melihat troll. Dari kejauhan terlihat 4 helikopter yang mendekat dengan membawa lonceng. Mereka pun terus mengelilingi troll sambil membunyikan lonceng. Dan ternyata benar cara itu berhasil. Troll merasa terganggu dengan suara itu, namun dia masih bisa melawan balik. Helikopter pun dihancurkan dan ketika salah satu helikopter akan menimpa seorang anak kecil, anehnya troll membantu menyelamatkan anak kecil itu. Tersisa satu helikopter yang ditumpangi oleh Nora, Andreas, dan Chris yang langsung menjauh dari sana. Berita keberadaan makhluk raksasa mengerikan pun tersebar ke seluruh dunia dan masyarakat mulai khawatir karena troll terus berjalan menuju ke ibu kota Norwegia yakni Oslo. Setelah itu Nora pun melapor ke Bu Menteri jika suara lonceng berdampak kepada troll, namun karena ancaman semakin dekat Perdana Menteri pun akan mengerahkan seluruh kekuatan tempur untuk melawan troll. Meskipun Nora menjelaskan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang diinginkan troll dan kenapa dia terus berjalan tanpa arah. Tapi keputusan Bu Menteri sudah bulat untuk tetap menyerang troll secara langsung. Nora pun akhirnya diberhentikan dari misi tersebut dan Chris meminta maaf karena dia tidak bisa membantunya. Sementara itu Andreas juga mengundurkan diri dari pekerjaannya, karena sebagai penasehat dia sudah tidak dihargai lagi di ruangan itu. Sekarang Andreas berhenti bertugas menjadi penasihat Perdana Menteri dan ia akan membantu Nora dalam hal ini. Setelah melakukan meeting dengan pejabat, Perdana Menteri pun mengumumkan ke seluruh rakyatnya bahwa warga Oslo akan dievakuasi karena makhluk raksasa yang tidak diketahui jenisnya. Untuk itu pemerintah mengerahkan angkatan bersenjata dan ilmuwan terbaik untuk mengatasi situasi tersebut. Dengan tegas Bu Menteri menyatakan keadaan darurat dan meminta masyarakat Norwegia untuk saling melindungi satu sama lain. Di lain sisi Andreas dan Nora masih terjebak macet di jalanan. Nora pun terus membaca buku ayahnya yang di salah satu halaman tertulis Sinding alias penjaga gerbang. Nora pun teringat jika ayahnya sering mengatakan kata itu, namun dia tidak tahu apa artinya. Andreas pun mengatakan yang dimaksud Sinding di sini adalah Richard Sinding, seorang pejabat senior di istana kerajaan. Nora menyadari bahwa ucapan Tobias sebelum wafat yaitu istana, raja, rumah. Enggak pakai lama Nora pun meminta Andreas untuk putar balik menuju istana kerajaan di Oslo. Saat itu juga sesampainya di sana para penjaga pun langsung menodongkan senjata mereka, karena mereka berdua memaksa masuk. Untungnya Pak Sinding datang ke gerbang dan ketika dia melihat Nora, mereka pun langsung dipersilahkan masuk. Diyakini Sinding mengenal baik Tobias sejak dulu kala, tapi dia terpaksa harus dipenjarakan karena hampir mengungkap fakta tempat para troll. Nora dan Andreas pun dibawa ke tempat tersembunyi di bawah tanah.
Ternyata di bawah istana kerajaan Norwegia dibangun kerajaan lain, yaitu kerajaan Norwegia bernama Saint Olaf membinasakan kaum troll saat kristenisasi Norwegia, karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan baru tersebut. Namun ada satu anak troll yang diselamatkan dan sengaja dipenjara ke dalam Gunung Dovre. Namun ternyata troll itu masih hidup sampai sekarang. Nora pun berkesimpulan jika troll terus berjalan ke pusat kota karena ingin kembali pulang ke rumahnya atau ke kerajaannya. Sampai akhirnya ketika Nora mengecek tulang-tulang di sana dengan sinar ultraviolet, terlihat tulang yang berubah menjadi batu dan jika terkena matahari. Nora pun sadar jika troll bisa terbangun di siang hari sebelumnya karena saat itu cuaca lagi mendung. Di jalanan pusat kota, pasukan militer yang langsung menembaki troll yang semakin mendekat, namun jelas bukan tandingannya. Sama sekali troll menghancurkan mereka semua dan berhasil menerobos barikade. Para pejabat yang semakin ketakutan pun berencana akan menembaki troll dengan rudal dan Andreas yang mengetahui kabar tersebut meminta bantuan Sigrid untuk meretas sistem pesawat, agar rudal bisa dibatalkan. Setelah itu Nora menelpon Kapten Chris untuk menyampaikan rencananya dan jangan sampai diketahui oleh para pejabat. Kapten Chris pun langsung menghubungi teman-temannya di pasukan pertahanan lain untuk berkumpul di suatu tempat yang aman. Nora dan Andreas meminjam mobil milik Ratu Norwegia untuk membawa sesuatu besar. Ketika rudal ingin ditembakkan, Sigrid berhasil meretas sistem kapal dan rudal pun gagal diluncurkan. Tak lama kemudian sang monster troll pun datang dan dengan nekat Nora dan Andreas melajukan mobil ke arah troll untuk memancing troll, karena ternyata yang dibawa mereka adalah tengkorak keluarga troll dan tentu melihat itu troll pun sangat-sangat kesal. Namun tiba-tiba tali yang terikat putus dan tengkoraknya jatuh. Dong troll pun mengambil tengkorak milik keluarganya dan berguma menunjukkan rasa sedihnya. Lalu ketika dia melihat kaca di jendela gedung, tanpa sengaja kaca dipecahkan sampai-sampai tengkorak pun terjatuh hingga hancur. Melihat itu troll langsung meraung sangat keras lalu menatap ke arah mobil Nora. Dengan penuh dendam, troll pun mengejar mobil Nora. Kembali ke markas, Sigrid ketahuan telah meretas dan sistem pun kembali diaktifkan. Perintah dari jenderal untuk kembali meluncurkan rudal. Sementara itu Nora dan Andreas terpaksa keluar dari mobil setelah dikejar troll. Troll pun hampir saja menginjak Nora, kemudian pasukan menyalakan alarm dan troll mendengar hal itu. Pesawat sudah ingin meluncurkan rudalnya namun hal itu dibatalkan oleh Jenderal Tantara. Salah satu pejabat ingin rudal tetap diluncurkan, tiba-tiba Sigrid memukul pejabat itu hingga pingsan dan rudal pun batal diluncurkan. Rencana mereka pun berhasil, troll yang terpancing ke sana tidak bisa berkutik sama sekali karena dikelilingi oleh sinar ultraviolet jumbo yang dibawa pasukan Chris. Ketika mendengar raungannya yang kesakitan, Nora langsung mematikan semua power ultraviolet dan Nora menyuruh troll untuk pergi dari pusat kota. Memintanya segera untuk kembali ke gunung. Troll sebenarnya terlalu tidak pernah menyerang umat manusia dan justru manusialah yang menjadi ancaman baginya. Troll yang tahu telah diselamatkan Nora pun hanya terdiam, seolah-olah mengerti kebaikan hati Nora. Namun sayangnya matahari pun mulai terbit yang akhirnya menyinari seluruh badan troll hingga dia berubah menjadi batu. Meski merasa terpukul dengan kematian troll, tapi bagaimanapun Nora harus mengikhlaskannya demi kebaikan seluruh umat manusia. Tak lama kemudian Perdana Menteri dan pejabat lainnya pun datang ke lokasi untuk mengucapkan selamat dan berterima kasih atas perjuangan Nora. Andreas bertanya kepada Nora apakah mungkin ada troll lain yang masih hidup, bersembunyi di dalam goa dan Nora pun hanya terdiam. Di akhir film, kita mengingat bahwa ada lubang besar di mana tempat keluarnya troll ketika ledakan di pegunungan Dovre. Ternyata di dalam pegunungan Dovre tersebut masih menyimpan rahasia tersembunyi mengenai jenis troll lainnya yang belum diketahui banyak orang. Kemudian troll mengeluarkan suara raungannya. Kali ini suara itu terdengar lebih mencekam.
Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Troll. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.